Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea Forest episode ke-15 dan 16. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini. Sekarang kita lanjut ke videonya. Sun Hyuk berusaha menahan rasa sakit. Ia bahkan membuang obat yang akan Yang Jae berikan. Sun Hyuk kembali teringat saat neneknya meninggal, serta kebersamaan saat neneknya masih sehat. Ia begitu merasa kehilangan neneknya. Yang Jae membawa Sun Hyuk pulang. Yang Jae juga melihat catatan milik Sun Hyuk, yang menulis beberapa hal mengenai Yang Jae, dan di setiap lembar kertas Sun Hyuk membuat gambar yang hampir sama. Yang Jae menghidupkan musik di kamar Sun Hyuk dan membuat Sun Hyuk terbangun. Yang Jae mengatakan bahwa ia lapar dan mengajak Sun Hyuk untuk makan. Yang Jae memeriksa kulkas milik Sun Hyuk, ternyata banyak makanan di dalamnya. Yang Jae memasak makanan dengan bahan-bahan yang ada dalam kulkas tersebut. Bahkan ia menggunakan bahan-bahan mahal dengan seenaknya. Yang Jae mengajak Sun Hyuk bersepeda. Ia berusaha membuat Sun Hyuk terhibur. Sun Hyuk berpikir sikap baik Yang Jae karena Yang Jae melihat sisi lemahnya, karena selama ini Sun Hyuk selalu berusaha memperlihatkan bahwa dirinya adalah pria yang kuat. Namun menurut Yang Jae, baginya Sun Hyuk sejak awal bertemu memang pria lemah. Ia tidak pernah menganggap Sun Hyuk sebagai pria yang kuat. Ia tidak mengharapkan balasan apapun dari Sun Hyuk. Tiba-tiba saja, Dr. Park sangat bersemangat saat pasien datang. Padahal selama ini ia merasa tidak senang. Bahkan ia memeriksa pasien yang selama ini tidak mau diperiksa olehnya. Hal itu membuat Yang Jae bingung. Ternyata menurut perawat Kim, sikap Dr. Park berubah akibat ia mendapat info acara dari rumah sakit Gangwon. Yang Jae masih penasaran dengan kondisi nenek tersebut. Di kantor pusat penyelamatan, Chol-sik yang sedang berolahraga tidak mendengar adanya pengumuman. Saat akan berhenti, ia mengalami cedera di lututnya. Ternyata orang yang akan diselamatkan adalah pria mabuk yang tidak sadarkan diri di hutan. Sun Hyuk tidak mau menolong. Menurutnya itu hanya laporan palsu. Namun Choi Chang tetap melakukan penyelamatan.
Petugas Cholsik datang menemui Yong Jae. Ia juga mengatakan bahwa ia kehilangan pendengaran setiap kali berolahraga. Sun Hyuk kembali memeriksa dokumen di pusat penyelamatan dan meminta seluruh timnya mengecek apa saja kemungkinan bencana alam yang mungkin terjadi di sekitar hutan Miryeong. Choi Chang mencarinya di pusat penyelamatan. Tanpa sengaja, Choi Chang menjatuhkan jaket milik Sun Hyuk. Dan dari dalam kantong Sun Hyuk jatuh beberapa buah kartu nama milik Park Hyeong-soo dari pengembangan Naseong. Ternyata itu merupakan kartu nama dari sekretaris Sun Hyuk. Pria mabuk yang sempat diselamatkan oleh Choi Chang memarahi Sun Hyuk. Namun menurut Sun Hyuk, pria tersebut hanya berpura-pura marah agar terhindar dari denda. Namun ketua tim meminta maaf kepada pria tersebut. Sun Hyuk tidak terima dengan sikap ketua tim. Ketua tim mengajak semua anggotanya untuk makan bersama, serta karaoke untuk melepas penat. Sun Hyuk merasa mulai nyaman berada di antara para anggota tim penyelamatan khusus. Sun Hyuk menyadari bahwa ada beberapa barang di rumahnya yang berpindah posisi. Sun Hyuk mengecek satu persatu barang yang ada di rumahnya. Ternyata ia menemukan sebuah kamera tersembunyi. Sepertinya Sun Hyuk tahu siapa yang masuk dan memasang kamera tersembunyi di rumahnya. Ia juga mengecek di bagian rumah Yang Jae. Untuk berjaga-jaga, Sun Hyuk meminta Yang Jae untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Yang Jae menceritakan kisah seorang pasien kepada Sun Hyuk. Tiba-tiba saja rumah Sun Hyuk bocor dan membuat Yang Jae menumpahkan anggur yang sedang mereka minum. Tanpa sengaja Sun Hyuk melihat laptop Young Jae. Ternyata Yang Jae sedang mencari tahu mengenai trauma yang Sun Hyuk alami. Yang juga memeriksa hasil tes psikologi Sun Hyuk di rumah sakit tempat Yang Jae sebelumnya bekerja. Hal itu membuat Sun Hyuk marah. Menurut Sun Hyuk, selama ini Yang Jae hanya menganggapnya sebagai pasien. Sun Hyuk juga bertanya apakah Yang Jae yang dihapannya saat ini adalah dokter atau wanita. Yang Jae bertanya Sun Hyuk ingin ia menjadi apa. Namun Sun Hyuk menjawab bahwa ia tidak butuh keduanya.
berita mengenai proyek yang dijalankan San Hyuk mulai diterbitkan. Namun San Hyuk curiga setelah berita beredar pesaingnya justru hanya diam saja. San Hyuk juga akan bersiap mengundurkan diri dari tim penyelamatan. Yang Jae diminta oleh direktur rumah sakit untuk mengikuti konferensi dan melakukan presentasi. Ia juga diminta menyiapkan laporan presentasi mengenai pengalamannya merawat penduduk desa Miryeong. Sap Hyuk akhirnya membuat surat pengunduran diri dari tim penyelamat, namun ia belum menyerahkan. Ia masuk ingin mencari atau apa yang akan dilakukan pesaingnya dengan desa Miryeong. Ayah Choi Chang bertemu dengan pesaing dari San Hyuk. Ia justru melakukan kesepakatan dengan mereka. Yang Jae yang sedang berada di rumah sakit ditelepon oleh salah seorang warga yang mengeluh lulutnya semakin sakit dan membengkak. Yang Jae mulai mencurigai air yang selama ini dikonsumsi oleh warga dan mulai mencari dari mengenai sumber air tersebut. Bomi yang sedang bertugas disusul oleh Choi Chang. Choi Chang mengajak Bomi lebih banyak melakukan urusan pribadi, bukan urusan pekerjaan. Bomi yang syok mendengar itu langsung pergi. Choi Chang terus mengikuti Bomi yang sedang bertugas. Ternyata Bomi sedang mengejar orang-orang dari perhutanan Miryeong. Bomi menjelaskan semua kecurigaan ia terhadap perhutanan Miryeong kepada Choi Chang. Akhirnya Bomi menemukan dua orang yang mencurigakan. Kedua orang tersebut meletakkan peledak yang membuat hutan terbakar. Yang Jae yang tidak mengetahui hal itu masih berada dalam hutan untuk mencari sumber air yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Saat sedang mengejar dua orang tersebut, Choi Chang hampir saja ditabrak oleh mobil yang membawa kedua orang tersebut untuk kabur. San Hyuk yang berada di kantor penyelamatan mendapat kabar bahwa hutan terbakar dan ada warga yang melaporkan bahwa Yang Jae masuk ke dalam hutan dan belum melihatnya kembali. Mendengar itu semua tim langsung bergegas. Mereka berusaha memadamkan api dan mencari keberadaan Yang Jae. San Hyuk meminta agar dirinya yang turun untuk menyelamatkan Yang Jae. Yang Jae terkejut melihat San Hyuk yang turun datang menyelamatkan dirinya, sedangkan ia tahu bahwa San Hyuk mempunyai trauma dengan api. Saat melihat banyaknya api, San Hyuk hanya terdiam walaupun dipanggil oleh Yang Jae. San Hyuk seperti mengingat sesuatu di masa lalunya. Apa yang akan terjadi kepada San Hyuk yang terjebak di dalam hutan yang terbakar? Sekian video kali ini. Jangan lupa
lupa untuk subscribe channel ini, dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.